2 Tawarik pasal 14 ayat 1-15. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Etiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ya, sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Oke, shalom semuanya. Tuhan memberkati. Nah, yuk kita lanjut loh. Tadi beberapa episode ini yang lalu, itu masih prolog sebetulnya saudaraku. Kita mengambil sampai kepada kisah selanjutnya. Tapi sebenarnya yang Tuhan ingini, episode-episode yang sudah kita dengar itu baru prolog. Isinya Asa baru ketemu di ayat ini saudaraku. Yang pertama kita belajar, ada satu titik di mana cinta Asa yang mula-mula, yang dia nyatakan pada Allah tidak teruji. Ternyata Asa itu transaksional.
Asa membangun pengetahuan tentang Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak pernah balik sama Tuhan. Sangat mengerikan itu saudaraku. Yang dimana kita sudah bahas panjang dan dalam tentang hal itu. Tapi itu masih prolog. Belum menceritakan apa yang terucap, yang terdalam dari Asa. Nah mulai ayat ini kita mulai menginjak tanjakan-tanjakan itu saudaraku. Bagaimana kita mempelajari karakter Asa. Jangan sampai atau hindari terjadi dalam hidup kita. Di dalam keberhasilan dan kemapanan kita yang sekian lama, Asa menjadi sama dengan Saul. Asa tidak melakukan kesalahan seperti Saul. Saul itu melakukan persembahan korban yang harus dilakukan Nabi Samuel. Saul dengan terang-terangan melawan perintah Tuhan, tidak melaksanakan perintah Tuhan. Saul sampai titik mau membunuh Nabi Samuel. Asa tidak. Asa itu bagus terus. Yang dilakukan Asa luar biasa buat Tuhan. Secara lahiriah. Rasul Paulus menuliskan. Yesus mengatakan ibadah yang dilakukan itu ibadah oleh karena perintah manusia. Rasul Paulus tulis bahwa mereka secara lahiriah, tapi sesungguhnya mereka belum sunat hati. Nah, kita menginjak lebih dalam. Yang lalu kita juga ada berbicara tentang privilege, keamanan Tuhan beri, kemapanan Tuhan beri. Ternyata kemanjaan yang Tuhan beri, kelebihan yang Tuhan beri, kemenangan yang Tuhan beri, harta yang Tuhan beri, kepandaian Tuhan beri, semuanya yang membuat kita berhasil oleh karena Tuhan, akhirnya menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya ketika tantangan itu datang, Asa mengambil milik kepunyaan Tuhan untuk diberikan atau menyelesaikan masalah. Salah satu contoh yang saya berikan adalah orang yang oleh karena menyelesaikan masalah, dia tidak memberikan persembahan lagi pada Tuhan. Oleh karena menyelesaikan masalah, dia ambil hartanya Tuhan. Oleh karena menyelesaikan masalah, dia kurangi persembahannya sama Tuhan. Bukan karena penghasilan dia berkurang, tapi karena dia harus menyelesaikan masalah. Jauh perbedaannya. Itulah Asa, saudaraku. Karena privilege atau kemanjaan, keberhasilan yang Tuhan beri, yang dimiliki lebih dari orang lain, membuat Asa pada satu titik, pada satu momen, pada satu hari, di masa akhir hidupnya, hilang dari peredarannya. Asa sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Karena ditulis, Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Yang diawali dengan, bahkan Asa menghujat atau menangkap, memenjarakan hamba Tuhan. Yang khusus diutus oleh Tuhan, seorang nabi, untuk memperingatkan kesalahan Raja Asa. Sehingga Asa yang sebelum menjadi raja, Asa yang membangun pengetahuan tentang Tuhan, aktif di gereja, melayani, aktif sebagai pelayan Tuhan, berkorban untuk Tuhan, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Tidak ada sangkut pautnya dengan segala sesuatu yang dimiliki, karena belum punya sesuatu. Ketika sudah punya menjadi raja dan berhasil terus dalam waktu yang lama, Asa sudah tidak bergantung sama Tuhan. Asa sudah tidak berharap sama Tuhan.
Ketika masalah datang, orang itu selalu mengurangi haknya Tuhan. Mengurangi pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Mengurangi persembahan, akhirnya tidak memberikan persembahan. Mengatur persembahan seenaknya sendiri. Sehingga yang lalu saya beri kesaksian, mendirikan gereja. Oleh karena mendirikan gereja, hamba-hamba Tuhan bisa saja membelanya. Karena tidak nampak, orang mau mendirikan pelayanan kenapa nggak boleh? Maka diizinkan, diberikan izin gereja. Tapi perjalanan hidupnya setelah itu, benar-benar setelah itu saudaraku, nggak lama, keliling dunia. Mengobati diri yang kena kanker. Uang segudang, punya perusahaan itu sangat banyak. Sehingga kalau di gereja yang lama saudaraku, setiap mobil mahal baru yang keluar, dia punya plat nomor yang sama. Dengan namanya 4 huruf, saudaraku. Yang di tengahnya ada angka. 3 huruf di tengahnya 1 angka. Kita tahu itu punya dia. Semua mobil mewah yang baru keluar, dia pasti parkir di tempat khusus di gereja. Sehingga ketika saudara mendapatkan hal yang khusus dalam hidup, oleh karena kemenangan saudara, hati-hati, itu akan membius saudara. Saudara akan terinfiltrasi, akan dirasuki racunnya iblis. Di mana saudara bangga dengan kemenangan saudara, saudara sudah tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga saudara selalu mengurangkan haknya Tuhan. Kepentingan saudara di atas segalanya. Keselamatan saudara di atas segalanya. Bagi saudara, Tuhan cuma tambal ban. Tuhan cuma tambal sulam bangunan hidup saudara. Tuhan cuma ala kadarnya buat saudara. Ini kenyataan, banyak yang melakukannya saudaraku. Orang yang up and down di dalam gereja, orang itu cuma memakai Tuhan untuk keuntungan buat dia. Kalau untung dia beri, kalau tidak untung jangan diharapkan. Kalau rugi, sengsara, dia datang sama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika mendapat keuntungan, dia nggak mau dirugikan oleh Tuhan. Cuan terus saudaraku. Itu kebenaran, itu asa. Nah, kita akan menginjak ayat selanjutnya. Di mana bagaimana gegap gempitanya Asa. Yang tertutup hasil akhir Asa. Tidak ada manusia yang tahu. Permasalahannya, Tuhan diam. Tuhan hanya bicara melalui hambanya pada suatu ketika. Mengkoreksi kesalahan Asa. Aneh ya. Setelah 35 tahun. Sehingga kemenangan di dalam Tuhan seringkali membius anak-anak manusia. Yang membuat dia keracunan, mengurangi ketergantungannya terhadap Tuhan. Ketika proses mendatangi dia, masalah mendatangi dia, dia sudah tidak bergantung kepada Tuhan. Dia sudah tidak minta pertolongan Tuhan. Dia sudah punya kebiasaan, punya budaya, punya habit yang berbeda dengan alam surgawi. Dan orang itu tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Asa tidak kembali datang kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Sampai dikasih sakit loh saudaraku. Salah satu contoh kesaksian satu orang ini yang mendirikan gereja. Pengusaha yang kaya raya. Mati dalam derita cancer. Saudaraku, saya akan memberitahu. Ada kerabat saya. Suami istri yang kena cancer dua-duanya. Saya tahu menderitanya mereka. Salah satunya ketika saya jemput dari yang namanya rumah sakit. Itu masuk ke mobil, itu bau darah saudaraku. Betul-betul bau darah saudaraku.
Gila baunya. Padahal tidak ada darah yang keluar. Beliau kena kanker serviks. Ketika di kemo, masuk mobil itu pakaian lengkap, tidak ada darah ngucur. Tapi bau darah mobil itu, saudara. Dan yang satu lagi berteriak-teriak kesakitan. Karena saya menemani seorang teman terkena kanker. Pada akhirnya menjelang habisnya hidupnya. Sekian waktu lamanya harus disuntik morfin. Kenapa? Karena tidak tahan sakitnya. Dan morfin itu mahal, saudaraku. Dan setiap kali injeksi harus naik. Dan ketika semakin naik pada satu titik, tidak bisa dinaikkan lagi. Karena keterbatasan organ tubuh, termasuk namanya jantung. Morfin sudah tidak bisa masuk lagi, overdosis orangnya. Dan dia akan mati dalam kesakitan, itu kanker. Kanker nggak ada obatnya, saudaraku. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu, yang dapat menolak ketika kanker mendatangi dia. Itu masih rahasia medis penyebab kanker. Satu penyakit yang sangat menghantui anak manusia. Kalau sakit jantung karena salah makan, kita bisa namanya mencegah dengan olahraga, jaga makan. Hidup sehat pun terkena kanker loh. Banyak olahragawan top dunia terkena kanker loh, saudaraku. Banyak orang kaya, orang hebat dunia, artis dunia yang mati kena kanker. Ada penyakit-penyakit yang nggak bisa disegah, saudaraku. Asal dalam sakitnya mati, tidak minta pertolongan Tuhan. Sesungguhnya bukan antara setan dengan Tuhan. Setan nggak bisa. Setan itu nggak ada apa-apa. Setan itu ciptaan Tuhan. Dan setan sudah diselesaikan sama Tuhan. Dia akan berenang di lautan api dan belerang. Malaikat yang jatuh. Tuhan itu pencipta segalanya. Jadi nggak ada pertempuran setan dengan Tuhan itu nggak ada, saudaraku. Sesungguhnya antara dirimu dengan Tuhanmu. Antara cintamu dengan Tuhanmu. Antara perbuatanmu dengan Tuhanmu. Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh isi bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Untuk melimpahkan kekuatan dia. Setelah itu dia akan menunggu kesetiaanmu mengikuti dia. Karena kamu sudah mendapatkan segala sesuatu. Seperti Asa yang Tuhan buat aman. Dan Asa punya kesempatan membangun kekuatan dia. Ketika Tuhan buat aman hidupmu, Tuhan buat itu kamu mampu melakukan segala sesuatu. Kamu membangun hidupmu, membangun kekayaan, membangun pelayanan, membangun pekerjaan, membangun segala sesuatu dalam dirimu buat kamu itu hebat, memiliki segala sesuatu. Di situ kamu harus hati-hati. Keracunan, kamu tidak berharap lagi sama Tuhan. Tandanya ketika masalah datang, kamu mengurangkan Tuhan. Mengurangkan pelayanan, mengurangkan persembahan, mengurangkan kehadiran, mengurangkan doa, mengurangkan pemahaman Alkitab. Semua dunia rohani susut secara perlahan. Karena hatimu sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Alkitab mencatat, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkan dia. Itu tentang Daud, saudara. Banyak kesalahan Daud, tapi Daud selalu datang kepada Tuhan. Dan yang teristimewa hubungannya dengan Asa, Daud menerima teguran Tuhan. Dan Daud menerima hambanya, bahkan memberikan istana kecil tinggal di istananya Daud. Nathan tinggal di istananya Daud. Sehingga Nathan yang mengajar Salomo. Nathan yang mendampingi Batseba untuk mempersiapkan Salomo menjadi raja yang mengenal Tuhan. Sehingga ketika Salomo mau ditabiskan, dia mendapat mimpi dari Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya oleh karena kekayaan Salomo, Salomo membangun bukit-bukit berhala
rumah-rumah berhala yang menjadi menyakitkan hati Tuhan. Antagonis, saudaraku. Nah, di tengahnya itu kita belajar kisah Asa yang membawa semuanya anak-anak Tuhan salah satu faktor menceburkan diri sehingga masuk ke dalam neraka ketika menginjak yang namanya Saul. Itu perjalanan kerohanian. Baik saudaraku, kita masuk ke ayat selanjutnya. Tuhan terus bertalu-talu mengingatkan kita tentang kisah Raja Asa. Karena negeri itu aman, ditulis karena negeri itu aman. Dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Karena Tuhan limpahkan kasih karunia anugerahnya. Tuhan jagai kita sebagai biji mata Allah. Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. 3 kali Tuhan bicara, 4 kali Tuhan bicara. Tulis tentang keamanan Tuhan berikan. Tuhan menyatakan bahwa oleh karena aku bukan oleh karena kamu. Sehingga kamu mampu membangun bisnismu. Karena aku yang menjagai kamu dari musuh-musuhmu. Aku menjagai uangmu, menjagai pekerjaanmu, menjagai pelayananmu, menjagai gerejamu. Karena aku mengaruniakan keamanan. Tidak tersentuh, saudaraku. Karena Tuhan yang menjaganya. Sesuatu yang mistik kayaknya. Sesuatu yang supranatural tidak terlihat. Memang seperti itu. Karena nggak nampak nyata, Tuhan jalan-jalan di benteng-benteng Asa. Nggak nampak nyata, Asa sudah, oh malaikat Tuhan ada di pintu gerbang kota. Menjaga kita. Oh ada pasukan malaikat berlaksa-laksa seperti Elisa. Yang menjaga kota-kota kita. Tidak. Firman yang diucapkan Tuhan. Itu yang menjaga, yang menjadikan kota-kota itu aman. Tidak ada segala sesuatu di bumi, di alam semesta ini yang mampu menghalangi firman atau perkataan suara Tuhan yang Tuhan ucapkan. Tidak ada. Semuanya pasti jadi. Kalau Tuhan bilang aku memberikan keamanan, aman. Setan, demit, genderuwo apapun akan menyingkir kalau itu ada firman Allah. Bukan memerangi saudaraku, menyingkir mereka. Karena firman Allah itu seperti api yang menghanguskan. Mata Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Lidah Tuhan itu seperti pedang yang bermata 2. Keperkasaan Allah itu ada pada firman-Nya. Sehingga ketika kamu dinyatakan berdosa, kamu sungguh berdosa. Tetapi kasih Allah melebihi daripada kuasanya. Yaitu pengampunan Dia. Tinggal kamu mau datang perbaiki diri minta ampun. Kelar bagi Tuhan. Kain meminta pada Tuhan, aku akan mati, lindungi aku. Aku beri perlindungan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah kamu. Daud minta pengampunan sama Tuhan. Langsung diampuni. Hizkia ketika berdoa kepada Tuhan, itu Nabi Yesaya langsung berbalik. Dapat jawaban Tuhan. Bagaimana mata Allah menjelajah seluruh si bumi. Bagaimana perhatian care-nya Tuhan terhadap setiap anak-anaknya. Apalagi hamba-hambanya. Sehingga kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Nggak perlu terlalu memiliki segala apa yang Tuhan beri. Nggak perlu terlalu memandang apa yang semua kita bangun seperti Asa. Ayub berkata, dari telanjang aku datang, pulang pun aku telanjang. Sesungguhnya segala sesuatu itu daripada Tuhan. Sehingga uang boleh datang, boleh pergi. Kekayaan boleh datang, boleh pergi. Kekuasaan boleh datang, boleh pergi. Tetapi sesungguhnya bukan pergi, digantikan yang baru ketika kita kehilangan. Karena di sana ada firman Tuhan, aku akan memberkati engkau. Itu Abraham menjadi Abraham, apapun yang terjadi tetap diberkati. Janji Allah terhadap Daud, terhadap Saul, terhadap Salomo, terhadap Musa, Yosua, Elia, Elisa, siapapun di mana Tuhan mengutus mereka. Tuhan menentukan hidup mereka. Penentuan Tuhan pasti jadi. Terlepas mereka tetap bersama Tuhan atau tidak.
Betapa herannya Allah kita. Sehingga ketika dia mengucapkan pengampunan itu yang dia sediakan, itu tetap berlaku selama-lamanya buat kita. Tetapi permasalahannya, kita mau datang enggak meminta ampun dan memohon pertolongan. Seperti Asa. Bahkan Asa menangkap, memenjarakan hamba Tuhan yang diutus Allah. Berarti karakternya Asa. Pribadi kita sendiri nih yang menentukan. Mau memutuskan dan tetap berjalan di dalam keputusan yang salah. Atau mau melepaskan, menganulir, menggagalkan, mencabut kembali. Meninggalkan semua keputusan yang salah menurut Allah. Jadi tetap nurut aja sama Tuhan. Ceritanya seperti ini saudaraku. Ada sebuah cara perkataan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ketika kita sudah memutuskan segala sesuatu 100%, sesungguhnya kita harus meletakkan di hadapan Tuhan, itu nilainya 80%. Walaupun kita sudah jalani, ketika Allah membelokkannya, ketika Allah menyatakan itu salah, yang 20% itu akan menggagalkan, menghancurkan, membuat itu tidak berlaku lagi yang 80%. Sehingga apapun yang kita sudah lakukan atau akan kita lakukan, ketika Allah memerintahkan hal yang lain, kita harus tinggalkan. Kita tetap melakukan hal yang lain yang Allah inginkan. Itulah artinya ketaatan dan kesetiaan. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya. Ulangan 28. Dengan setia. Asa di awal gegap gempita. Tapi di akhir sunyi senyap di hadapan Tuhan. Yuk kita tengok lagi firman Tuhan. Kita hampir di penghujung Asa. Karena negeri itu aman dan tidak ada memeranginya di tahun-tahun itu. Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Sudah 4 kata-kata aman. Ayat 7. Kata Asa kepada orang Yehuda. Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-naranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Asa bekerja lebih jauh lagi untuk keamanan dirinya dan kerajaannya. Walaupun Asa berselimutkan memakai nama Tuhan. Perhatikan ini saudaraku. Banyak orang masih mengucapkan nama Tuhan, masih memberitakan firman, masih mau memberi sama gereja. Tapi sesungguhnya dia cuma ingin mendapat pengesahan di hadapan Tuhan dan hadapan manusia. Bahwa dia masih rohani. Itulah Asa. Sesungguhnya yang dia lakukan untuk mengamankan dirinya, mengamankan kekuasaannya. Kita dapati lagi satu titik poin ini. Rajin melakukan pekerjaan. Tapi akhirnya pekerjaan itu menjadi milik kepunyaanmu. Bukan milik kepunyaan Tuhan lagi. Kamu atur dengan segala sesuatu untuk dirimu. Dengan caramu. Dan itu adalah milik kepunyaanmu. Pada awalnya tidaklah demikian. Termasuk rumah tangga, perceraian. Kesetiaan itu dijunjung tinggi sama Tuhan. Kesetiaan itu menyatakan keabadian. Betapa pentingnya sebuah kesetiaan yang saling mengiring dengan ketaatan, saudaraku. Saul tidak taat, pasti Saul tidak setia. Asa tidak setia, pasti tidak taat. Gampang aja, saudaraku. Nah, kita akan lanjut lagi nih dalam ayat ini. Asa bekerja keras rajin membangun. Ternyata buat dirinya.
Karena setelah mendapat pengepungan, dia ambil hartanya Allah loh. Bukan harta dia. Ayat selanjutnya. Yuk. Negeri ini masih dalam tangan kita. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Ini Asa yang ngomong. Asa menyadari kasih karunia Allah. Dia pakai dengan betul-betul tidak ingin kehilangan kasih karunia. Ada orang yang betul-betul sepertinya sungguh-sungguh betul-betul. Tapi sebetulnya di dalam diri dia, untuk dia, bukan untuk Tuhan. Beda dengan Musa. Tidak diberikan tanah perjanjian, orang lain diberi. Kaleb dan Yosua, bawaan dia, bujangnya dia, enggak peduli. Karena bagi dia bukan tujuan dia melayani Allah untuk mewarisi tanah perjanjian. Bagi dia untuk hanya melayani Tuhan. Sehingga acap kali dia bertengkar dengan Tuhan. Acap kali dia berdiskusi dengan Tuhan. Acap kali dia mengambil yang namanya bara ukupan untuk mendamaikan umat Tuhan dengan Tuhan. Supaya tulah itu tidak berjalan. Sehingga pembunuhan tidak lebih lanjut terhadap bangsa Israel. Musa berjuang untuk orang lain. Musa berjuang untuk bangsa Israel yang dicintai Allah. Yang Allah punya rencana. Musa berjuang untuk hukum-hukum Allah diterapkan. Haknya dia ditiadakan. Musa tidak masalah, siap bos. Never mind bos. It's okay bosku. Enggak mengurangkan haknya Allah. Yuk kita tengok lagi firman-Nya. Seru nih, seru banget nih. Kita sudah tengok dalamnya Allah. Dalamnya Asa. Di situ dituliskan, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita. Coba saudara pahami ini yang dari sama Asa. Tuhan tahu kan ke depannya Asa nanti. Tapi ketika Asa melakukan kebenaran itu, Tuhan genapi kebenarannya. Ketika Asa mencari Tuhan, Tuhan mencari Asa. Tuhan itu setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah namanya alpa dengan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak meneguhkan firman-Nya. Walaupun dia tahu kita, apa yang kita akan perbuat, apa yang terjadi kehidupan kita selanjutnya. Ngeri nggak ketemu dengan ini saudaraku? Ini hal yang sangat mengerikan. Tuhan tahu Yudas nanti mengkhianati dia. Tuhan tetap pilih Yudas. Tuhan tahu Petrus itu akan menyangkali dia. Apalagi diucapkan sama Tuhan. Betapa rendah hatinya Tuhan. Saudara jangan keblinger dengan kebaikan Tuhan. Saudara jangan keblinger dengan berkat yang saudara terima. Saudara jangan terbius dengan kekayaan yang saudara miliki. Karena ada kisah Asa. Ada kisah-kisah di Alkitab yang akhirnya kita tidak seperti yang kita duga. Ekspektasi kita dalam diri kita sendiri salah. Ketika Allah mendatangi kita dalam bentuk koreksi Nabi akhir. Ketika Nabi datang kepada Daud. Dosa tersembunyi diungkapkan. Daud tidak mengakuinya. Daud tidak minta ampun kepada Tuhan. Tidak. Daud mengakui, Daud minta ampun. Asa yang tidak. Saul yang tidak. Saul tidak menyatakan salah sama Tuhan. Saul tidak menyatakan minta ampun sama Tuhan. Sehingga kekuatan privilege Allah itu secara tidak sadar meninggalkan Saul dan Asa. Meninggalkan Yudas. Roh Allah udah undur dari Simson. Dari Yudas. Dari Saul. Dari Asa. Sehingga ketika satu hari iblis dengan segala persiapannya menyerbu kembali. Dalam bentuk masalah. Asa
mengambil milik kepunyaan Allah. Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Di sini kita temukan sebuah kebenaran. Bahwa ketidakbenaran batin kita itu akan berjalan terakumulasi dengan baik. Seiring sejalan dengan yang apa kita kerjakan, yang apa kita terima. Itu akan nampak nyata ketika ujian itu datang. Kita bangun iman kita dengan emas murni, perak atau permata. Yang malah makin padat, malah mengumpul. Karena ujian membakar kita. Atau kita rumput, jerami, kayu, kering. Di mana akan hangus terbakar. Menjadi debu. Iman kita akan hangus terbakar. Roh pelayanan kita yang menggebu-gebu akan lenyap. Bahkan doa kita pun sudah tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Semua kita kerjakan sendiri. Karena itu menjadi milik kita. Sehingga Asa membangun semua itu. Sesungguhnya tujuannya untuk dia. Ketika dia dibakar dengan namanya pencobaan, ujian. Ketika dapat serangan dari musuhnya. Yang kedua, ketika Allah mendatangi dia dalam bentuk meluruskan dia. Asa melawannya. Garis bawahi, Asa melawannya. Saul melawannya. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangi kita. Ada yang secara pribadi, ada yang melalui orang lain. Bukan meneguhkan, tapi mengkoreksi jalan kita. Kita sudah melawannya. Karena kita merasa kitanya. Maka dikatakan kita oleh Asa. Sehingga Tuhan mencari kita. Hati-hati. Saudaraku, Tuhan bukan bela saudara. Bukan bela kepemilikan saudara. Tuhan bela kasihnya untuk membela kita. Tuhan bela firman-Nya di dalam kasihnya untuk membela kita. Bukan kepemilikan kita. Segala sesuatu boleh datang, boleh pergi. Tapi yang baru akan datang. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari. Janji firman Allah, saudaraku. Sehingga segala sesuatu yang ada di kita, itu bukan milik kita. Itu dititipkan sama kita atau kita dipakai Tuhan mengelolanya. Untuk kebutuhan kita, kebutuhan pekerjaan kita, keluarga kita, kebutuhan orang lain bekerja sama kita, kebutuhan hamba-hamba Tuhan, kebutuhan gereja-gereja Tuhan. Tapi Allah yang harus menetapkan, tidak boleh kita yang menetapkan. Seperti Saul kita nanti, memberi dengan nilai seenaknya, memberi kepada siapa seenaknya. Nggak bisa. Kerajaan Allah tegak berdiri karena aturan, hukum, spirit yang diucapkan Allah. Yaitu firman Allah yang kita dengar hari ini, yang tertulis di Alkitab. Sehingga kita dapati Raja Asa membangun untuk dirinya. Dia mencari Allah. Dia tahu Allah akan mencari dia. Karena dia sebelum menjadi raja, dia punya pengetahuan. Saudara sebelum kaya, saudara punya pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Tapi ujiannya ketika saudara sudah menerima segala privilege, berkat-berkat Tuhan. Baik itu kekayaan, baik itu pemakaian, baik itu kekuasaan, baik itu pemerintahan yang Allah beri. Tuhan akan uji saudara. Saudara menjadi raja yang tetap mengabdi, setia, berharap kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, Raja Yosafat, atau saudara menjadi Raja Asa, Raja Saul, termasuk Raja Hizkia nanti. Raja Hizkia pernah saya bawakan pada masa yang lalu, termasuk masuk di online. Kalau memang Tuhan kehendaki, nanti bisa ada itu Raja Hizkia. Ceritanya sedikit berbeda dengan Raja Asa. Dan Raja Asa, Asa-Asa zaman ini itu banyak saudaraku. Mengangkat diri terlalu tinggi di gereja. Mengangkat diri terlalu tinggi melebihi pesternya. Sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan.
Karena merasa punya sesuatu dari Tuhan. Tidak ada satupun di Alkitab pemberontakan yang dilegalisir Allah, yang disetujui oleh Allah. Tidak ada satu persembahan pun yang boleh kamu curi, kamu kurangi di dalam ukurannya Tuhan. Nggak boleh. Nggak ada satu catatan pun yang boleh. Ada satu hal yang saudara harus tahu. Daud itu makan roti sajian yang dikhususkan oleh imam. Daud dalam pelarian ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia makan roti sajian. Dan Allah tidak menghukum dia. Saudara makan firman seperti yang namanya diterima oleh hamba Allah. Karena keadaan saudara sedang dalam kritis menghadapi tantangan. Seperti Daud menghadapi Saul. Tiba-tiba saudara dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Saudara tiba-tiba mendapatkan kelebihan berkat. Karena untuk menutupi kekurangan saudara. Itu benar. Tapi tidak mengurangkan persembahan saudara kepada Tuhan. Itu tidak benar. Ini penting saudaraku. Sehingga ada banyak pengusaha. Ada banyak anak-anak Tuhan yang diberikan karunia kekayaan. Mempermainkan gereja. Mempermainkan persembahannya terhadap gereja. Karena persembahannya sudah menjadi tolok ukur yang besar bagi dirinya. Sehingga dia boleh naik turunkan seenak hatinya. Bukan karena perintah Tuhan. Itulah Asa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kita masuk ke satu ayat lagi saudaraku. Tetap ayat 7 dulu. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Saudaraku, Asa ini raja yang berhasil dan dia keracunan terbius dengan keberhasilan dia. Akhirnya dia tidak bersandar kepada Tuhan. Akhirnya dia mencari jalan sendiri dalam penyelesaian setiap perkara kehidupan dia. Karena roh Tuhan sudah undur dari dia. Sehingga iman dia mati. Saudara tidak punya keberanian menabur. Saudara tidak punya keberanian untuk memberi. Saudara tidak punya keberanian memberi diri lagi. Saudara bisa mengindikasikan diri. Saudara melakukan seperti yang Asa lakukan. Iman dan kasih saudara transaksional. Saudara cuma mau cuan aja. Sehingga ketika saudara sudah berapi-api melayani, membangun, memberi demikian banyaknya sama Tuhan. Itu menjadi ukuran tolok ukur saudara untuk memiliki segala sesuatu yang dari Tuhan. Musa udah mempersembahkan hidup, meninggalkan keluarga. Sampai mertuanya yang membawa istrinya datang kepada Musa. Keterlaluan. Demi untuk pelayanan di padang gurun. Sampai Musa menikah dengan namanya wanita Kus. Ditentang, diprotes, diberontak oleh Miriam. Kakaknya yang mengasihi dia. Musa udah melakukan segala hal sampai kecapean mau mati. Minta mati sama Tuhan. Musa udah mau dibunuh beberapa kali oleh bangsa Israel. Pengabdian kesetiaan Musa setinggi langit. Tetapi tetap dianggap tidak menghormati Allah gara-gara memukul batu keluar air. Karena Allah memerintahkan ngomong sama batu. Betapa ketatnya perkataan Tuhan. Betapa ketatnya peraturan Tuhan di dalam firman-Nya. Nggak bisa ditawar. Contoh Musa. Kesalahan satu titik, pengabdian sekian banyak 40 tahun. Tidak diperhitungkan. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kamu tidak memiliki hak waris lagi. Hilang. Tapi di situ Allah mengajar kepada kita. Allah menyatakan imannya Musa seperti emas. Gak apa-apa bos. Gua di padang gurun bukan karena tanah warisan. Gua di padang gurun karena perintahmu memimpin umatmu. Hasil akhir tidak memengaruhi saya bos. Hasil kekayaan saya tidak memengaruhi saya, bos. Nilai tidak ada pengaruhnya.
Tetapi kesetiaan saya kepada Tuhan itu memiliki pengaruh untuk iman saya. Yaitu karena kasih saya kepada Tuhan tidak transaksional. Sehingga hari ini kita belajar, kita tutup dengan keberhasilan. Tidak menyatakan cinta kasih kita murni di hadapan Tuhan. Apapun kita perbuat, walaupun kita perkatakan nama Tuhan. Walaupun kita melayani. Walaupun kita memberi terhadap gereja. Tidak menyatakan cinta kasih kita. Karena akhirnya Asa mengambil kekayaan rumah Allah. Akhirnya ketika masalah datang, saudara mengurangkan persembahan kepada Tuhan. Saudara bahkan mengambil milik kepunyaan rumah Tuhan. Ada banyak orang memprotes, mengambil, menghukum gereja dengan mengembalikan persembahan yang dia berikan. Wow! Kita belajar dari Raja Hizkia dan Raja Asa. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Biarkanlah perenungan Asa dari yang namanya kemanjaan, kemapanan, dari namanya kemampuan, keberhasilan. Karena Allah mengaruniakan sesuatu dalam hidup kita. Dalam segala yang kita miliki. Akhirnya milik yang kita miliki menenggelamkan hubungan kita dengan Tuhan. Membuat kita meninggalkan Tuhan dan roh Tuhan sudah tidak lagi beserta kita. Iman kita sudah tidak bertumbuh bahkan runtuh karena kita mengambil segala sesuatu milik kepunyaan Tuhan dan mengurangkan apa yang kita harusnya berikan kepada Tuhan atau menjadi haknya Tuhan. Akhirnya pada suatu ketika ngerinya di akhir hidup kita yang kita tidak sadari hari ini. Bahwa kita sudah tidak mau Tuhan. Tidak mau minta pertolongan Tuhan. Sehingga kemarahan Asa, kekecewaan Asa. Kita mulai telusuri, kita dapatkan beberapa poin yang ada di dalam Asa. Yang bertentangan dengan apa yang diperbuat Asa. Perbuatannya seakan-akan untuk Tuhan. Perbuatannya itu adalah keberhasilan. Tetapi sesungguhnya spirit Asa, hati Asa, benihnya Asa, iman bukan berdasarkan karena kasih. Melakukan bukan karena kasih kepada Allah, tapi karena transaksional. Cuan. Sehingga apa yang dimiliki Asa, itu dia pegang. Apa yang dimiliki Allah, itu yang diberikan, dihancurkan Asa sendiri. Sehingga Asa akhirnya mengurangkan apa hak miliknya Allah. Di situ Asa sesungguhnya sudah tidak mampu lagi atau tidak mau. Sama saja datang meminta pertolongan Tuhan. Asa mati dalam sakit. Amin saudaraku. Mari kita renungkan kisah Raja Asa. Sehingga episode demi episode yang kita ikuti. Itu benar-benar membenamkan, menanamkan benih firman Allah tentang kisah Raja Asa. Pada suatu ketika diprotes Tuhan, ditegur, dikoreksi Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan tentang kisah Raja Asa. Kita nggak boleh melawannya. Roh Kudus akan ingatkan tentang Raja Saul. Dan Roh Kudus akan ingatkan tentang Musa. Bagaimana Musa tidak apa-apa bos, tidak masalah. It's okay, fine semuanya bos. Nggak mewarisi, nggak apa-apa. Yang penting aku menyelesaikan panggilan bos. Apa yang aku kerjakan berkenan di hati bos. Yaitu bos kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.